Kabar mengejutkan bagaikan petir di siang bolong menimpa rumah tangga pedangdut kondang Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud. Bagaimana tidak, Sirajudin kini dikabarkan memiliki anak dari seorang model asal Yogyakarta bernama Verano Siliana. Bahkan sang model pun telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang atas kasus tersebut. Lantas, benarkah selain menuntut adanya tes DNA, Verano Siliana juga menuntut 4 aset berharga serta uang sebesar 17 miliar rupiah? Sebelum kabar Sirajudin memiliki anak di luar nikah dengan model asal Jogja itu diketahui publik, rumah tangga Zaskia dan suaminya itu tampaknya kerap diguncang badai. Mulai dari diisukan pisah ranjang pada akhir tahun 2021 lalu, hingga kabar kedekatan kembali Sirajudin dengan mantan istrinya yang dikabarkan menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Lantas, seperti apakah kilas balik permasalahan rumah tangga yang telah dijalani Zaskia Gotik dan Sirajudin? Ironisnya, ketika rumah tangganya dilanda isu tak sedap, Zaskia kini diketahui tengah hamil anak keduanya. Bahkan sebelum kabar buruk itu menerpa, Zaskia Gotik pun sempat membuat rencana indah untuk menggelar acara 7 bulanan di kampung halaman suaminya di Balikpapan. Lantas benarkah jika saat ini Zaskia Gotik diminta untuk berhenti bekerja karena usia kehamilannya semakin mendekati proses persalinan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak tersambar petir di siang bolong. Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti kondang Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud. Pasalnya, belum lama ini Sirajudin dikabarkan telah memiliki anak laki-laki dari seorang model asal Yogyakarta bernama Verano Siliana. Tak hanya berkoar di sosial media, bahkan sang model pun kini telah membawa kasus tersebut ke ranah hukum karena menilai bahwa suami Zaskia Gotik itu telah melantarkan anaknya dan melakukan perbuatan melawan hukum. Tak pelak, Verano Siliana pun menuntut Sirajudin untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian bahwa putranya adalah anak biologis suami Zaskia Gotik tersebut. Maksudnya ini perkara 136 PDTG 2022 PN Cikarang. Terkait untuk materi gugatannya tentunya sama seperti yang sudah saya sampaikan dengan rekan-rekan media yang lain juga, bahwa silahkan nanti para pihak itu penggugat buktikan saja di persidangan dalil gugatannya, begitu juga tergugat buktikan saja dalil-dalil jawabannya di persidangan, seperti itu. Terkait apanya di gugatan, bahwa sebagaimana di sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa dalam hal ini V selaku penggugat telah menggugat SM selaku tergugat. Ya, selaku tergugat. Jadi dalam hal ini V melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum. Untuk melawan hukumnya itu saya rasa sudah masuk materi pembuktian yang nanti perlu dibuktikan oleh para pihak, baik itu penggugat dengan gugatannya maupun tergugat dengan jawabannya. Nanti silakan saja dibuktikan. Yang jelas di sini pengadilan pasti akan memberikan kesempatan yang sama dan objektif. Untuk pembuktian tentunya para pihak itu dalam hukum acara perdata akan diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, alat-alat bukti. Untuk gugatan tes DNA saya tidak sampai sejauh itu ke sana, karena segala sudah saya sampaikan bahwa segala hal yang sudah masuki materi substansi dari atau materi gugatan nanti silakan diberikan kesempatan kepada para pihak.
Seolah tidak puas dengan tuntutannya agar Sirajuddin bersedia tes DNA, Verano Siliana pun menuntut agar suami Zaskia Gotik itu memberikan aset berharganya berupa 4 unit bangunan yang berlokasi di Balikpapan. Selain bangunan tersebut, model asal Jogja itu juga menuntut ganti rugi material dan imaterial berupa uang dengan jumlah fantastis. Tak tanggung-tanggung, jumlah ganti rugi yang dituntut Verano Siliana mencapai angka 17 miliar rupiah. Lantas seperti apa sidang kasus tersebut yang telah digelar pada 13 Juli lalu? Untuk persidangan sendiri sudah. Persidangan kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 agendanya adalah sidang pertama dengan panggilan kepada para pihak. Jadi di persidangan kemarin baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di persidangan. Untuk tanggal 27 Juli 2022 hari Rabu. Kalau pada saat persidangan pertama kedua-duanya tidak hadir. Untuk kalau persidangan kedua juga tidak hadir? Nanti majelis hakim akan melihat panggilannya terlebih dahulu. Kalau panggilannya itu sah dan patut sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, maka majelis hakim akan bermusyawarah dan menyikapi bagaimana apakah akan melakukan pemanggilan kembali atau tidak. Tahapannya tadi itu yang seperti saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah majelis hakim akan melakukan panggilan kepada para pihak. Nanti apabila para pihak hadir, kemudian majelis hakim hadir lengkap ya, ini maksudnya baik penggugat maupun tergugat, majelis hakim akan menunjuk mediator. Jadi kalau nanti dalam proses perdamaian itu, dalam hal ini namanya mediasi, ini berhasil baik antara penggugat maupun tergugat, akan ada kesepakatan perdamaian yang nanti dapat menjadi akta perdamaian tuh di antara para pihak. Jadi perkara itu setelah ada akta perdamaian tidak perlu dilanjutkan sampai dengan proses pembacaan gugatan bahkan sampai keputusan. Sebelum kabar mengejutkan tentang Sirajuddin menyeruak ke permukaan, rumah tangga Zaskia Gotik memang sering diterpa isu negatif. Mulai dari isu pisah ranjang hingga rumor perselingkuhan. Lantas bagaimanakah jejak perjalanan mahligai rumah tangga Zaskia Gotik tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Jauh sebelum isu Sirajuddin memiliki anak di luar nikah, sebenarnya rumah tangga Zaskia Gotik memang kerap diterpa cobaan bertubi-tubi. Bagaimana tidak, pada akhir 2021 lalu, rumah tangga pedangdut kondang itu pun dikabarkan retak. Tak hanya itu, bahkan Zaskia Gotik dan Sirajuddin dikabarkan telah pisah ranjang. Kendati demikian, seolah tidak ingin rumor tentang Zaskia semakin beredar luas, pihak keluarga pun akhirnya angkat bicara. Siapa yang bilang sih pisah ranjang? Ada kabar dari mana? Hubungan Zaskia dengan suaminya itu baik-baik aja, bukan pisah ranjang, enggak. Saya kan juga kebetulan lagi di sini, jadi saya tahu. Nah awalnya itu bilang ada orang yang melihat Bang Sirajuddin ini, mohon maaf, suka ke rumah mantan istrinya. Ya kan memang karena ada posisi ada anak gitu loh. Masa sih yang kayak gitu-gitu gitu loh, ya kan nggak mungkin lah. Oh, pasti pada bisa menilai sendiri lah gitu loh. Karena kan posisi ada anak. Kalau nggak ada anak barulah tanda kutip ini kan ada anak. Dan Zaskia juga kan ikut. Isunya ada nyeleweng itu? Oh nggak ada. Pemicunya katanya kabarnya si abang lebih perhatian ke mantan istrinya karena lagi sakit, gimana Kak? Oh nggak ada berita itu sih. Saya nggak pernah dengar.
Dan semua Saskia dengan email juga baik-baik aja hubungannya, karena kan memang ada anak juga kan. Jadi nggak ada yang cemburu. Oh nggak ada lah, kan hubungan juga baik kan Saskia dengan email kan. Jadi nggak bisa ranjang. Oh nggak, saya pastikan tidak. Tak hanya rumor tentang pisah ranjang, bahkan kabar bahwa Sirajudin sering berkunjung ke rumah mantan istrinya, email Putri Cahyati pun menjadi isu panas beberapa waktu lalu. Bahkan, Sirajudin pun juga disebut-sebut lebih perhatian kepada mantan istrinya itu daripada Zaskia Gotik. Kendati demikian, meskipun kabar tersebut beredar luas, namun Zaskia Gotik maupun Sirajudin tetap enggan angkat bicara. Bantahan tegas justru datang dari email yang mengaku bahwa kini dirinya enggan turut campur dalam masalah keluarga baru mantan suaminya itu. Email pun mengungkapkan bahwa sejak Sirajudin menikah dengan Zaskia Gotik, mereka pun tetap menjaga silaturahmi yang baik. Nggak berhak lah kita untuk nanyain gitu. Nggak ada urusan sih maksudnya. Mudah-mudahan didoain aja yang terbaik. Aku lagi sibuk cari duit, say. Soalnya kemarin udah operasi 2 kali kan apa segala macam. Mendingan sekarang cari duit buat masa depan aku, masa depan Kila yang baik-baik aja sih. Kita masih komunikasi. Jadi kalau misalnya Kila mau ke sana juga kan komunikasi sama dia gitu. Terus pokoknya kalau ada apa-apa, Kila juga komunikasi sama antinya, nggak ada masalah sih. Alhamdulillah baik-baik aja semuanya. Namanya silaturahmi, kalau kita sama-sama memang mau baik mah baik aja, emang nggak ada apa-apa. Kita nggak pernah ngobrol karena kan nggak pernah ketemu, kecuali yang waktu ulang tahun Kila. Karena kan lagi Covid gini mah nggak pernah ketemu. Namanya juga kan dia juga punya bayi, harus menjaga jarak, dan aku juga punya Kila gitu. Jadi tapi semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Kita mungkin kita terlalu sibuk masing-masing ya, maksudnya beliau dengan keluarganya dan juga bisnisnya, aku juga begitu gitu loh. Apalagi lagi sakit udah nggak. Yang pasti kita silaturahmi baik. Yang pasti aku sama anakku selalu berdoakan yang terbaik untuk keluarga beliau gitu. Di tengah hiruk-pikuk masalah rumah tangganya, kini Zaskia Gotik diketahui telah hamil anak keduanya dan bahkan akan menggelar acara 7 bulanan di kampung halaman sang suami di Balikpapan. Lantas, akankah rencana indah itu tetap terlaksana di tengah gonjang-ganjing rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di tengah cobaan bertubi-tubi pada rumah tangganya, hingga kasus Sirajudin yang dikabarkan memiliki anak di luar nikah. Kini, Zaskia Gotik diketahui tengah mengandung anak keduanya. Bahkan, sebelum masalah anak di luar nikah menjerat suaminya, Zaskia Gotik pun sempat merencanakan acara indah untuk merayakan 7 bulanan anak keduanya di kampung halaman Sirajudin, Balikpapan. Tidak tanggung-tanggung, rencananya bahkan Zaskia Gotik pun akan memboyong semua keluarganya ke kampung halaman suami tercinta. Kendati demikian, setelah kabar Sirajudin memiliki anak di luar nikah menyeruak, akankah rencana indah Zaskia dan keluarga untuk menggelar acara 7 bulanan di Balikpapan itu tetap akan dilaksanakan? Udah mau 7 bulan nih, sebentar lagi, sedikit lagi. Persiapan acara buat 7 bulan, Neng, seperti apa nih? Persiapannya, iya lagi disiapin sih gitu, lagi disiapin. Tapi ya mudah-mudahan dikasih lancar lah. Gitu. Doain aja. Rencananya mau di kampung suami katanya. Rencana tapi belum pasti sih. Kan karena kita kan bawa keluarga kan satu, terus
kayak persiapannya juga di sana kan kita juga nggak mau ngerepotin keluarga di sana kan gitu. Jadi ya itu sih yang kita lagi pertimbangin. Kalau Neng kan kalau di sini kan sekalinya buat acara kan ramai. Gimana kalau di sana? Wah, yang makin heboh. Kalau mereka sih senang ya karena kan ya sekalian jalan-jalan ya. Terus sekalian silaturahmi karena kan keluarga juga kan belum pernah ke sana kan. Terus excited sama keluarga besar di sana juga kayak mertua gitu, dia bawa aja ke sini sekalian lah jalan-jalan gitu. Ada tema-tema khusus nggak sih Teh? Apalagi kan calon Enggak ya, tema khusus nggak ada sih, paling Biasa waktu di biasa sini ya? aja, kayak siraman biasa aja. Acaranya kayak gitulah, siraman, terus kayak ya kita sih dari mertua sih katanya pengen panggil ustadz. cuma sebentar doang, paling cuma pas acara doang atau? Enggak, kayaknya Udah berapa hari di sana? iya, karena ya sekalian jalan-jalan gitu. Rencana tanggal berapa sih? Nah ini belum tahu nih tanggal berapanya, kita makanya lagi diiniin dulu. Takut Maksudnya nggak jadi terus ya, kayak kemarin sebetulnya udah di planning. harus diiniin dulu, maksudnya matengin dulu. Kalau jadi pergi ya Neng harus konsultasi sama dokter objin dulu. Aku ikut suami aja sih, tapi sih suami sih ngajakin gitu, cuma apa ya, aku tuh kadang-kadang bukan nggak mau gitu. Aku berpikir kayak ya udah, aku udah punya suami jadi memang aku harus ikut dan gantian juga kan. Kebetulan kan udah beberapa tahun ini lebaran ini suami yang ikut aku gitu, lebaran di sini gitu. Kalau misalkan aku diajak ke Balikpapan ya mau nggak mau, karena ya gantian lah gitu, masa mau di sini terus. Aku juga bersyukur dapat suami yang kayak bener-bener protect banget sama anak, sama aku. Maksudnya kalau pas aku hamil tuh bener-bener harus dijaga. Di sisi lain, makin hari usia kandungan Zaskia Gotik semakin mendekati proses persalinan. Kendati demikian, memasuki usia 7 bulan ini, sang pedangdut masih sering tampak aktif berkarir di dunia hiburan. Usut punya usut, jika usia kandungan menginjak 8 bulan, kabarnya Zaskia pun akan berhenti mengambil pekerjaan dan fokus pada persiapan kelahiran sang buah hati. Lantas benarkah Sirajuddin menginginkan agar istri tercintanya itu segera berhenti bekerja dan berfokus pada kehamilannya? Masuk 8 bulan udah stop aku. Tapi kalau syuting kayaknya udah stop ya Teh? Oh, kemarin masih syuting. Ini nanti terakhir sih. Pokoknya sebelum masuk 8 bulan masih bisa. Pas udah masuk 8 bulan aku udah stop syuting. Kalau suami mungkin bilang nggak sih kayak perlu mengurangi karena Iya, stop aja gitu. iya. Kemarin waktu ke dokter, kata dokter gini, gimana Neng? Aman? Kemarin nyanyi? Aman dok, alhamdulillah, ini pinter. Terus kata bapaknya gini, kata suami, stop ya dok ya, udah gede ya dok, kata gitu. Ini tapi ini nggak tahu nih syuting nih dok nih. Kata dokternya, kalau misalkan si ibunya happy, ya monggo. Kemarin tuh pas 7 bulan malah udah stop. Kalau sekarang masih ada aku syuting, jadwal syuting sampai 1 Agustus sih. Sampai 1 Agustus aku terakhir tuh syutingnya. Habis itu aku udah nggak ambil lagi karena itu udah mau masuk 8 bulan kan. Gitu. Ada tawaran juga off air di Jakarta sini. Banyak. Kemarin juga off air, alhamdulillah dibolehin sama suami, tapi pas kemarin izin sama suami udah masuk 8 bulan udah nggak dibolehin. Doain pemirsa mudah-mudahan lahirannya nanti lancar, bisa normal, amin harus normal insyaallah. Pokoknya biar sehat, selamat, biar tidak ada kurang satu pun, biar berkalah semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.